Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat maghrib yang insya Allah nanti kita lanjutkan sholat isya secara berjamaah yang berbahagia rahimakumullah. Wabil khusus Ketua Takmir Masjid Muhtadin, tidak pakai al ya, Muhtadin yang berbahagia rahimakumullah. Lebih-lebih di jeblok ini ada Pak Dukuh yang kami hormati, juga sesepuh takmir Masjid Muhtadin yang berbahagia rahimakumullah. Tidak lupa ibu-ibu yang selalu membahagiakan laki-laki. Bahagia betul Pak? Orang bahagia metu papat. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Tholabul Ilmi atau mencari ilmu. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang berbahagia rahimakumullah, karena waktunya semakin mepet isya, sebelum isya harus sudah selesai gitu. Selesainya ada isya. Ya, sebelum isya harus sudah selesai, maka saya tidak memberikan mukadimah terlalu panjang. Saya hanya mudah-mudahan kalau ada yang salah dan yang mengingatkan saya itu insya Allah tidak marah. Tapi kalau ada yang salah yang mengingatkan konsoli itu biasanya ragam takon. Maka saya akan mengingatkan yang mimpin doa tadi. Ya, Rodi tubillahi robba wabil islamidina. Terus wabi Muhammad, bukan wabim tapi wabi Muhammadin. Ya, insya Allah ini orang nesu wong sing ngeling ke ustad. Ini sing ngeling kancane dhewe bisa nesu. Gitu Mas ya. Gitu. Selanjutnya karena waktunya sangat pendek dan sangat sempit, sebetulnya malam hari ini saya ingin melanjutkan
materi yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Napa niku materine? Yaitu keutamaan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, apa keutamaan membaca Al-Quran? Yang pertama adalah akan menjadi penolong di hari kiamat bagi para pembacanya. Sinten sing dereng maos Al-Quran ngajung, dereng saged maos Al-Quran ngajung. Ajeng kula paringi arta 1.000. Udah bisa semua sholat 5 waktu itu yang dibaca ayat Al-Quran. Surat Al-Fatihah ayat Al-Quran, bukan Al-Quran. Jadi insya Allah panjenengan yang hadir ini besok di Yaumul Qiyamah akan mendapatkan pertolongan di mana saat itu panjenengan tidak ada yang bisa menolong. Jadi panjenengan besok kalau sudah sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah, niku pun boten saged ngendelke putrane, garwane sing selama ini bertahun-tahun. Apalagi saudara-saudaranya sudah tidak bisa. Jadi akan mempertanggungjawabkan sesuai apa yang kita lakukan di dunia. Maka kalau panjenengan sering membaca Al-Quran walau cuma 1 ayat, panjenengan akan mendapatkan pertolongan. Dari siapa? Dari Al-Quran itu sendiri. Saya pernah matur di kuburan itu kan gelap nih. Gelap, Bu. Oh, wis tau mlebu berarti. Ya, secara kasat mata gelap. Tapi apakah gelap atau tidak, kita perlu tanya kepada orang yang sudah mati. Nah, sudah pernah tanya belum? Ya. Secara logika, ya toh, kuburan itu gelap. Akan tetapi ternyata tidak. Tidaknya apa? Satu, bagi yang senang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran akan menerangi, akan madangi. Madangi ini lawannya apa? Ora saru, madangi lawan metan. Itu bahasa yang sapa nih? Betul nggih? Madangi. Maka dari itu marilah kita bersama-sama di Masjid Muhtadin ini sudah berusaha bagaimana menyelamatkan jamaah dikala dia mendapatkan kesulitan dan tidak ada yang bisa menolong kecuali Al-Quran. Hadisnya berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hadisnya lengkap. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Umamah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bunyinya bagaimana? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahul Muslim.
Jadi hadis kalau yang diriwayatkan oleh Muslim itu tidak lagi perlu diragukan kesohihannya. Artinya apa? Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat. Syafaat itu artinya penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Bapak Ibu, ada yang kepingin menangi hari kiamat? Ada? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti panjenengan semua yang hadir sebelum kiamat sudah meninggal. Maka siap-siaplah. Iya toh? Karena kiamat kan tidak ada yang tahu. Nah, yang tahu hanyalah Allah. Nabi pernah ditanya, Mas Nabi, kapan toh kiamatnya? Mana ngerti kiamatnya kapan? Aku ibadah terus. Orang neng di tidak tahu. Nah, jadi akan menjadi penolong bagi kita semua. Kiamat itu diawali dengan kematian seseorang. Namanya kiamat apa? Suhro. Jadi kalau ada orang meninggal itu namanya kiamat, tapi kiamat suhro, kiamat kecil, karena yang meninggal hanya segelintir orang. Orang yang meninggal itu berarti dia mengakhiri dari hidupnya alias sudah kiamat. Nah, saat itulah dia akan mendapatkan pertolongan manakala yang meninggal ini suka membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Ning masalahnya mau tidak, karena semua sudah bisa. Monggo disempatkan membaca Al-Quran sesuai kemampuan masing-masing. Kalau ingin meningkatkan berarti bergabung dengan jamaah yang ada. Itu pertama. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi kalau tadi kan membaca, kalau membaca banyak hadis yang menyebutkan satu huruf itu akan memperoleh minimal 10 kebaikan. Satu huruf loh Pak. Satu huruf itu alif, ba. Alif itu satu huruf akan memperoleh kebaikan minimal 10 kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sokeh banget. Pinten niku? 17. Muntang ngatung dereng. Dereng nggih. Betul saja tuh kalau kandani jumlah 17. Kalau ingin membuktikan nanti dihitung sendiri ya apa 17 atau tidak. Ya, gitu nggih. Jadi termasuk orang yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat adalah orang yang mempelajarinya. Jadi setelah baca berusaha mengerti artinya. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nek bahasa Jawa napa? Sedaya puji-pujian kagunganipun Gusti Allah. Pramila nek muji wong rasah dhuwur-dhuwur biasa mawon. Karena sesungguhnya yang perlu mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat manusia niku nek nindakake kesaenan dingetenke gitu. Niku seneng ta? Nggih wonten. Niku tok. Ngeten iki. Padahal ngeten iki lho, mboten entok napa-napa lho. Apa meneh bar ngeten iki terus dikai duit. Wah.
seneng banget. Yeah. Jadi mempelajari, memahami terjemahannya. Terjemah apapun, terjemah secara teks maupun secara konteks. Kalau secara teks ya cuma itu tadi, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Niku secara teks. Kalau secara konteks berarti untuk memahami bahwa semua yang ada di alam dunia ini adalah milik Allah. Kemudian mengajarkan. Jadi orang yang mengajarkan itu juga besok akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wah, ini wedange pun metu berarti kula kan rampung nih. Ya, okay. Jadi yang pertama, orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah manakala dia tidak dapat pertolongan dari siapapun kecuali dari Al-Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Monggo sami remen maos Al-Quran sesuai kemampuan. Menawi sampun saged maos ditingkatkan maca terjemahe. Sak baris terjemahe diwaca kali di ngen-ngen. Nanti ada lagi tidak hanya menerjemahkan tapi mengajarkan. Mengajarkan akan lebih banyak lagi pahalanya. Satu, pahala membaca, gitu. Dua, pahala menerjemahkan. Tiga, pahala mengajarkan. Jadi kalau panjenengan mengajari putune atau putrane Bismillahirrahmanirrahim, terus putune niku teng pundi-pundi maca terus, jenengan niku pikantuk kesaenan saking putra wayah ingkang maos menika. Jenengan meneng mawon putrane do maos niku, wah jenengan pun pikantuk kesaenan. Itulah yang disebut dengan amal jariyah yang selalu mengalir kebaikan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'annya. Ya, ini perlakuan khusus nih oleh Al-Qur'an. Maka kelak ia akan bersama para malaikat. Jadi orang yang baca Al-Qur'annya mahir, bagus, lancar, karena sering diguroke, itu nanti di sana itu akan selalu ditemani oleh malaikat yang selalu memberikan senyuman. Seneng boten didampingi malaikat. Seneng. Sing penting boten malaikat Israel nggih. Di malaikat Israel dengan boten seneng apa? Ya kudu seneng. Seneng ora seneng ya sesuk ditekani. Nggih boten? Nggih. Pokoke seneng. Nah, niku nembe maca Al-Qur'an, menerjemahkan dan mengajarkan. Nah, bagi yang mahir itu selalu bersama malaikat. Bagaimana yang tidak mahir? Diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran tidak boleh sedih, sebab Allah tetap berikan dua pahala. Berarti sing maca terbata-bata angel banget, niku malah pahalanya pinten
kali. Ini nek sing lancar mau pinten? Insya Allah sedoso selisih 8. Pramila tidak ada istilah orang yang melakukan kebaikan itu tidak dibalas kebaikan oleh Allah. Apapun dan sekecil apapun, Allah itu akan membalas kebaikan. Maka dari itu, pertama, marilah kita bersama-sama tidak perlu lagi malu untuk belajar membaca Al-Quran, baik itu di waktu kecil maupun di waktu besar ataupun sudah lansia. Pokoknya di mana ada kesempatan ikut belajar. Kalau misalnya rodo isin bareng-bareng, ya ngundang guru ning omah ngajari. Nah, insya Allah semuanya akan mampu membaca Al-Quran. Jadi kalau belajarnya masih kecil memang ya insya Allah cepat. Tapi kalau sudah tua kan belajarnya ya asal membaca insya Allah tidak lama. Karena kalau sudah tua itu yang dipikir banyak sekali, sehingga kalau belajar Al-Quran tidak perlu banyak-banyak. Semalam cukup 2 ayat atau 3 ayat, besok dilanjut. Jadi tidak ada istilah terlambat. Kemudian yang kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Jadi kalau tidak mau membaca, maka Allah itu akan merendahkan. Kita tahu bahwa di tanah suci Mekah, Madinah itu menjadi makmur itu karena Al-Quran. Setiap pagi, siang, sore, malam tidak ada lain yang dibaca adalah Al-Quran. Tetapi kita ya tidak mengikuti secara keseluruhan di Arab karena kita kan juga perlu membagi ini untuk membaca Al-Quran, untuk bekerja, untuk istirahat. Tapi kalau di Mekah Madinah kan memang dengan membaca Al-Quran itu sudah dijamin kesejahteraannya oleh negara. Kalau kita kan harus bekerja dulu. Saya dulu pernah jadi muadzin di Masjid UMY yang alumni dari Mekah Madinah itu sering menyampaikan, wah Pak Muslimun kalau bisa azan di Mekah Madinah kesejahteraannya akan dijamin oleh negara. Jadi muadzin itu minimal gajinya per bulan kalau dirupiahkan 25 juta per bulan. Kata mboten niku. Kata nggih muadzin loh 25 juta per bulan. Kalau imam ya karena imam berganti-ganti jadi ya tidak sampai 25 juta karena imamnya kan di sana setiap waktu berganti-ganti. Maghrib siapa, Isya siapa gitu. Ada Syekh Sudais, ada Syekh Al-Matrud, ada Syekh Hambali dan lain sebagainya. Menurut saya bacaan-bacaan imam yang ada di Mekah dan Madinah ya mohon maaf, menurut saya loh ini, menurut saya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Lagunya maksudnya loh. Kalau bacaannya memang fasih semua lagunya.
Yang terakhir sekali, saya ingin menyampaikan mutiara Allah yang diberikan kepada manusia. Kurang pirang menit, Mas? 10 menit? Ya, 15 menit. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan mutiara kepada semua manusia yang lahir ke dunia ini. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu yang hasil karya Syekh Imam Al-Ghazali. Ternyata juga yang menjelaskan bahwa 4 mutiara yang diberikan Allah kepada manusia itu tidak hanya Syekh Imam Al-Ghazali, tapi juga Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang sering dikenal sebagai penulis banyak hadis. Kalau yang Syekh Imam Nawawi itu terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hambanya. 4 mutiara itu semua orang yang lahir ke dunia ini diberi. Kalau bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi orang beruntung. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut akan buntung. Jadi bedanya sedikit, beruntung karo buntung. Kalau beruntung itu selalu mendapatkan kebaikan, kalau buntung berarti habislah kebaikannya. Apa yang pertama? Beliau Syekh Imam Nawawi dan Al-Ghazali mengatakan bahwa mutiara yang pertama adalah akal. Apakah ada orang yang lahir ke dunia ini tidak diberi akal? Yang bernama manusia, semua diberi akal. Ini anak ini bisa begitu itu karena dia punya akal. Oh, iso mlaku-mlaku kemana-mana, bisa ngantemi bapak barang kalau ibu, karena dia punya akal. Tetapi akal itu akan menjadi musibah manakala penggunaannya salah. Misalnya duwe akal go ngakali. Koruptor itu kan orang yang ngakali dong. Gimana? Wah, itu bahaya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, bukan untuk ngakali, maka akan jadi orang beruntung. Tapi kalau untuk ngakali orang lain, menjadi buntung. Nah, tuh akal. Apakah akal diberikan kepada ciptaan Allah selain manusia? Misalnya hewan diberi akal boten? Boten. Malaikat diberi akal boten? Boten. Nah, manusia diberi akal. Kalau hewan diberi apa? Hawa nafsu atau insting. Jadi kalau kepingin makan, tidak perlu mikir ini milik siapa. Pokoknya yang ada di depannya dimakan. Maka kalau orang pikirannya seperti itu,
lebih jelek daripada hewan. Wong sudah bukan miliknya kok dimakan. Kalau hewan tidak apa-apa, wong tidak punya akal. Kita kan punya akal, bisa membedakan endi sing apik, endi sing elek. Jadi yang pertama akal, yang kedua nafsu. Apakah manusia diberi nafsu? Diberi mboten? Diberi. Malaikat diberi nafsu mboten? Mboten. Kalau malaikat diberi nafsu, paling seneng malaikat Israel. Iya toh? Arep nyabut nyawa, sing dicabut wong wedok, wayu, lemu, putih. Wah, malaikat Israel harus itu nyabut. Makanya tidak diberi nafsu. Nah, hewan diberi nafsu. Nah, itu yang kedua, nafsu. Yang ketiga apa? Agama. Jadi semua manusia yang lahir ke dunia ini diberi agama. Agama yang pertama diterima adalah agama Islam. Maka dari itu hadisnya menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia ini semua dalam keadaan suci. Suci kata Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMAG Allahu Yarham identik dengan Islam. Maka dari itu bayi yang lahir kemudian meninggal itu pasti akan masuk surga. Walaupun bapak dan ibunya tidak beragama Islam, kalau dia lahir masih bayi akan langsung masuk Islam. Karena Islam tidak mengenal dosa warisan, salah warisan, apalagi mobil warisan. Itu yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Hah? Yang ketiga agama. Jadi kalau bisa menggunakan agama dengan sebaik-baiknya sebagai ugeman, itu akan selamat dunia dan akhirat. Maka agama jangan sampai menjadi simbol saja. Yang terakhir, mutiara yang diberikan kepada manusia adalah beramal soleh. Jadi Allah menciptakan manusia itu semua punya potensi bisa beramal. Maka barang siapa yang bisa melakukan akan beruntung. Kalau yang tidak berarti buntung. Persoalannya apakah kita mau atau tidak beramal soleh. Tapi kita semua mampu. Nah, itulah 4 mutiara yang diberikan Allah kepada manusia. Kalau bisa memanfaatkan, kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan, akan buntung di dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat SMS, lewat HP-nya Mas Takmir. Nanti biar dikirim ke HP saya. Nanti saya jawab. Kata nggih? Ya, kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.